Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serosoan. Bersama saya telah hadir Ketua Komunitas Jazz Banten, yaitu Mas Pur. Saya manggilnya Mas Pur nih. Ya. Betul ya Mas ya? Kita biasa manggilnya, kalau saya pribadi manggilnya Mas Pur. Ya. Tapi di kalangan anak-anak jazz ada juga yang manggil Cak Wo. Ya. Ya, Cak Wo. Dari Pur ke Wo itu gimana ceritanya? Namanya Purwo Rubiono. Purwo Rubiono. Iya. Asli Sunda nih pasti. Asli, kalau lahir sih di Jakarta. Oh, Betawi. Bapak Jawa, Ibu Sunda. Oh Tangerang, iya, Ibu. oke. Oh, berarti masih ada Banten-Bantennya ya, Tangerang mah ya. Ya. Nah, oke. Kalau dipanggil Cak Wo itu karena di kampus waktu itu lagi musim ada istilah Cak Nun, ada Cak iya. Nur. Keren dah. Ya, keren-keren tuh. Itu tahun-tahun berapa tuh ya? Iya. Itu ya, tokoh-tokoh itu kan besar di era 90-an mungkin ya, 80-90-an. Terus kalau dipanggil Abah itu karena Apa juga? Iya. Karena di film. Oh, permain film apa gimana nih? Film Jawara. Oh, I see. Jawaranya cuma dalam film. Oke. Abah Jawara. Abah Jawara. Nah, Mas Pur, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan musik jazz. Ya. Karena kan Mas Pur ketua komunitas jazz Banten. Ya. Tapi sebelum ngobrolin komunitas, ngobrolin segala sesuatu tentang jazz, kita ngobrol dari Mas Purnya dulu nih. Ya. Coba dong kasih apa ya, gambaran atau kasih kita tuh cerita atau kisah latar belakang Mas Pur pribadi dulu nih. Bersentuhan dengan musik jazz, bisa hobi, bisa senang, itu awalnya gimana sih Mas? Jadi karena saya suka sekali musik ya. Dulu juga waktu masih kumpul dengan orang tua itu di keluarga, itu orang tua itu rajin kalau lagi ada di rumah nyetel musik. Dan musiknya jazz? Enggak, semua Nggak jazz. semua. Iya, macam-macam. Ada gamelan juga, ada Jawa, ada Sunda, karawitan ya. Ada apa namanya, lagu keroncong juga disetel. Pokoknya semua jenis musik, termasuk ada musik Mandarin. Musik Mandarin. Lagu Mandarin juga didengerin waktu itu, waktu zaman-zaman kaset. Nah, jadi pengaruh musik itu di awal dari sana. Kemudian saya nongkrong di warung dekat rumah, di situ nongkrong gitar-gitaran. Nah, belajar gitar di situ waktu kelas 2 SMP. Wah, iya. Nah, mulai remaja. Mulai remaja itu sudah. Lagu apa itu? Waktu itu belajar gitar itu belajar kunci-kuncinya lagu Flamboyan. Flamboyan dari Bimbo. Iya. Waktu itu saya disuruh nulis lirik lagunya. Coba tulis dulu lirik lagunya yang lengkap. Nanti gua kasih kunci, kata dia. Gitu. Kata temen tongkrongan. Kata temen tongkrongan itu yang punya warung. Terus dikasih kunci, diajarin juga kunci-kuncinya sama dia. Kita pelan-pelan, jreng, jari-jarinya itu masih pelan-pelan pindah-pindahnya. Nah, itu awal persentuhan dengan musik secara umum ya. Iya. Nah, ngulik jazznya itu mulai ngedengerin jazz sampai ngulik jazz itu SMA ya. Waktu itu karena waktu ada mamang ya, paman. Bawa-bawa kaset. Kaset apa tuh, Om? Kasetnya itu namanya album Tembang Remaja. Tembang Remaja, tidak terdengar jazz kayaknya ya. Iya. Tapi di dalamnya ada lagu jazz. apa tuh? Ada apa lagu aja tuh? Sakura. Faris. Tapi yang nyanyi waktu itu bukan Faris. Di kaset itu bukan Faris. Bukan Faris. Seperti suara siapa? Chrisye. Almarhum Chrisye. Di cover oleh Almarhum Chrisye. Itu sekitar tahun 83 atau mungkin 86. 86-an ya. Sakura sendiri 81 ya kalau nggak salah ya. 81-an. Nah itu, dari situ baru saya gaul juga di teman-teman SMA itu ada juga beberapa yang suka jazz. Kita saling ngobrol. Oh, lagu-lagu jazz itu lagunya ini nih, ini kasetnya ini. Mulai kenalan dengan jazz luar mungkin? Iya. Saat pergaulan itu? Iya, SMA itu. Waktu itu saya kan tinggal di Merak tuh. Jadi sekolah itu SMA itu di Cilegon. Nah, Cilegon itu kan banyak toko kaset. Zaman itu kaset ya. Zaman itu kaset. Nah, saya nyari-nyari itu. Kalau teman-teman kan nyaraninya ada Indonesia 6 waktu itu ya. Ada apa lagi? Karimata. Apa namanya? Krakatau mungkin ya. Krakatau. Baru muncul tuh ya. Krakatau sini-sininya malah. Iya, 80-an akhir ya Krakatau ya.
Terus begitu saya cari keliling-keliling di Cilegon itu di toko-toko kaset nyari jazz, yang didapat itu jazz standar malah. Jazz standar tuh maksudnya apa tuh, Om? Coba. Jazz standar itu jazz yang yang klasik, jazz klasik. Jazz klasik. Iya, jazz tradisional. Swing, era swing. Era swing. Sinatra mungkin ya, lebih ke sana ya. Tapi nggak khusus vokalisnya Sinatra atau siapa, tapi ini kompilasi dan big band yang waktu itu yang saya dapat. Aset yang saya dapat itu kebanyakan big band. Nah, mulai ngulik tuh jazz luar. Standar jazz tadi, yang standar tadi. Iya. Nah, termasuk sebenarnya model-model Faris RM, January Christie itu juga saya dapat. January Christie. Saya dapat kaset-kasetnya di tahun-tahun itu juga gitu ya. Nah, Mas Pur, maaf saya potong sebentar. Iya. Tadi kalau saya dengar kan awalnya belajar alat musiknya itu gitar ya. Iya. Dari gitar nih. Iya. Tapi kalau komunitas tuh ngelihat kan Mas Pur kalau tampil sekarang udah main keyboard, full main keyboard gitu. Nah, ceritain tuh dari gitar jadi keyboardis. Jadi lebih enak main keyboard sebenarnya. Yang kedua jarang pemain keyboard waktu itu. Di zaman saya di Serang itu pemain keyboard tuh jarang. Jadi waktu itu di kampus ada keyboard, saya tiap malam begadang ngulik pakai keyboard gitu. Dulu kuliah di mana, Mas? Di UIN. UIN Serang. UIN SMA. Nah, akhirnya di grup band saya megang keyboard akhirnya sampai sekarang. Ya, dan memang lebih luas ya cakupannya kalau keyboard ya. Iya. Nah, kemudian balik lagi ke ini nih ya, Mas Pur. Balik ke persentuhan Mas Pur dengan jazz ini kan berarti diawali dari SMA, kuliah dan lain sebagainya, alat musik juga kemudian menguasai beberapa. Nah, kita pengen tahu nih, musik jazz itu kan kalau di masyarakat identik dengan musik berkelas. Ya ini anggapan masyarakat berkelas katanya. Ya, kalangan high gitu, kalangan jet set katanya. Zaman dulu kayak gitu tuh. Apakah itu masih relevan ke zaman sekarang? Jadi itu kalau saya memandangnya proses. Sebenarnya kalau sejarahnya sendiri kan dia justru muncul dari kalangan bawah. Aslinya di Amerika itu dari kalangan bawah, kalangan buruh, kalangan pekerja keras. Dia kalau malam ngejazz, dan waktu itu belum disebut jazz. Yang penting berekspresi begini-begini, kesini-sininya baru disebut jazz. Nah, ketika musik jazz sekarang dikatakan berkelas itu karena memang dia berada di wilayah seni murni. Nah, jelaskan ke kami seni murni dengan nggak murni itu gimana? Sebenarnya istilahnya ada seni murni dan seni aplikatif. Jadi seni murni itu seni yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Seperti lukisan, kita nggak bisa dipakai lukisan itu untuk nyapu atau untuk apa gitu ya. Iya dong. Tapi untuk dilihat saja, dinikmati saja keindahannya. Nah, begitu juga musik jazz, hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Melalui telinga tentu saja. Iya. Nah, artinya nggak bisa kita kotak-atik ya? Nggak bisa kita kotak-atik untuk urusan untuk dijual. Menjadi industri yang mengalahkan musik dangdut misalnya, karena butuh skill, butuh kemampuan untuk memainkannya yang lebih. Apakah itu berarti juga anggapan musik jazz itu untuk dipelajari itu rumit? Serumit itu? Begitu ya? Sehingga akhirnya kalau awam ya tinggal nikmatin aja sih gitu. Yang awam nikmati saja. Jadi memang butuh proses. Jadi untuk bisa menjadi musisi jazz itu butuh proses. Pertama listening, kedua imitating, yang ketiga meniru improvising. Wow. Mas Pur, kita sekarang mulai mengerucut ke komunitas jazz Banten. Kita ngomong bicara Banten. Mas Pur tadi kan di awal-awal juga bilang ya, sekolah di Cilegon, di Merang. Artinya Mas Pur memang
domisilinya di Banten nih, makanya Iya. bikin komunitas jazz Banten. Banten. Ya. Nah, ceritakan dong awal berdirinya komunitas jazz Banten. Sebenarnya itu diawali dari kita latihan-latihan di kampus UIN tadi? Iya. Oke. Bersama Gus Bika waktu itu ya, Gemah Seni Budaya Islam kampus. Waktu itu nama UKM-nya saya di situ dulu. Jadi pembina juga di situ. Kita latihan-latihan dengan teman-teman Gus Bika, juga teman-teman dari komunitas lain. Oke. Tahun berapa tuh, Mas? Sekitar tahun 91. Wow. Enggak, 2000. 20-an tahun lalu ya? Iya, tahun 2000 itu kita Ah. udah mulai belajar jazz atau membentuk komunitas, tapi belum resmi. Belum resmi. Artinya hanya nongkrong-nongkrong baru- iya, teman baru kampus. Oke. Iya, Gitu ya. Oh. itu ya 2000. Kemudian latihan-latihan kita setelah dapat agak rapi lagu-lagu ya, baru kita coba ngadakan konser jazz on campus. Jazz on Campus. Ya, jazz on Oke. campus itu yang pertama tuh tahun 2003. Wow. Udah hampir 20 tahun lalu ya. Iya, itu di kampus. Di UIN itu ya. Di UIN itu. Nah, yang menariknya kegiatan jazz ini berawal dari atau komunitas ini berawal dari kampus Iya. UIN nih. Iya. Saya jadi pengen tahu nih, memang musik jazz itu di Banten itu geliatnya seperti apa sih? Sebenarnya kalau musik jazz di Banten itu apresiatornya itu masih di tataran lagu-lagu yang sifatnya bertutur. Melodi. Kayak misalnya lagunya Dian Pramana Putra, lagunya Januari Kristi, lagunya Kris Kayahatu, yang sifatnya vokal. Oke. Indonesia banget. Pop lah ya. Pop, ya jazznya Pop, jazz pop. Oke. Ya. Nah, kita udah mulai membawakan lagu-lagu seperti itu. Makanya anak mahasiswa mau mau gitu ya. Mau. Gitu. Oke. Selain itu juga ada lagu-lagunya Aljero yang mudah dicerna. Dari luarnya nih ya. Dari luarnya. Dan juga dari lagu-lagu jazz standarnya yang sifatnya instrumental. Contohnya apa tuh, Mas? Contohnya waktu itu kita sudah bawakan lagu-lagu Autumn Leaves, Oke. lagu-lagu Fly Me to the Moon, Versi instrumentalnya. versi instrumental. Itu standar jazz. Ya, yang standar jazznya. Oke. Ya. Nah, kemudian dari 2003 itu konser cukup sukses. Alhamdulillah waktu itu sukses. Oke. Artinya kita mengundang teman-teman mahasiswa yang lain juga. Kemudian Dari situ Dari berkembang situ, kembali komunitasnya sehingga besar seperti Iya. sekarang tuh gimana tuh? nah sebenarnya masih ada lagi di 2007 kita konser Jazz on Campus yang kedua. Oh, 2007 itu. Nah, kalau itu disupport oleh waktu itu masih ada Forum Kesenian Banten. Forum Kesenian Banten mensupport. Nah, kalau yang pertama itu dulu ada kawan juga yang ikut support. Nah, kemudian dari situ kita menyelenggarakan Jazz on Campus. Ada sponsor juga waktu itu dari rokok ya. Waktu itu masih boleh rokok. Masih boleh di kampus. Ya. Dan mengundang komunitas-komunitas yang ada di Cilegon. Komunitas musik. Grup, ada grup band jazz dari Cilegon juga. Kemudian dari Pandeglang juga ada perorangan dan dari KPJ juga ikut tampil. Ya, akhirnya berkumpul, ngobrol, kemudian mungkin ada kesamaan. Sebenarnya kalau untuk jazz itu terlalu spesifik waktu itu. Jadi kita menggabungkan semua genre musik. Oh, awalnya belum KJB ya, tapi cikal bakalnya dari 2003 ya. 2003 itu awalnya sudah masih ada berbagai genre termasuk jazz. Lalu kemudian dalam perjalanannya dinamakan KJB itu? Dinamakan KJB itu di 2007. Di 2007-nya baru launching nama KJB. Iya, begitu penutupan dibentuklah KJB dan waktu itu ditunjuk dari teman-teman yang hadir di situ, saya sebagai ketuanya. Ketuanya sampai dengan hari ini ya, sampai sekarang ya. Iya. Oke. Berarti udah terjadi regenerasi sepertinya ya, Mas? Iya. Dari anggota-anggotanya atau yang aktifnya. Iya, betul. Kalau boleh tahu, ada berapa anggota aktif dan pasif sih di KJB?
Kalau yang pasif sih mungkin ada sekitar sampai 70 ya kalau di grup Yang WA. pasif. Oh ya, itu kalau yang gabung di grup WA. Yang gabung di grup WA. Kalau yang aktif masih aktif main atau itu masih mungkin nongkrong-nongkrong ada kumpul? sekitar 20 orang lah. 20 orang. Iya. Ya karena memang itu sih ya kesibukannya ya. Ya, karena ada yang bekerja dan sebagainya. Betul. Oke, Mas Pur. Saya jadi penasaran juga begini nih. Karena kita bicara nama daerah nih kan, Komunitas Jazz Banten. Ada perhatian nggak sih dari pemerintah daerah, entah itu provinsi atau kota, kabupaten gitu, ke komunitas maupun kepada apa ya, artinya kesenian secara umum gitu? Pada umumnya sih kalau yang saya lihat itu belum ya, secara khusus itu belum. Perhatian khusus kepada komunitas itu saya lihat belum ada perhatian. Ya. Nah, upaya-upaya dari komunitas sendiri untuk misalnya menjemput bola, apakah udah dilakukan atau bagaimana? Apa ya? Sebenarnya kalau dari kemarin sebenarnya ada ya dari Dinas Pariwisata Kota Serang itu mensupport. Sebenarnya bukan mensupport ya, kerjasama istilahnya. Kerjasama. Ya. Waktu itu mengadakan festival Kaibon. Festival Kaibon. Tahun berapa tuh, Mas? Kemarin 2020. Akhir. Ya, 2020. Setelah pandemi, berarti udah pandemi tuh ya? Masih pandemi. Yang pandemi. 2021. Oh, Pak. Iya. Kemarin ini. Baru banget dong. Pandemi ya, lagi pandemi. Itu pun karena ya saya lihat kedekatan ya. Dan memang si ibu ini juga memang komunikatif ya dengan teman-teman seniman dan mau mensupport gitu. Kalau yang lainnya saya lihat belum. Saya lihat belum. Mungkin niat mah sudah ada mereka ya. Cuman untuk mengaplikasikannya mereka masih bingung. Apalagi lagi pandemi gini. Iya, serba bingung sih ya. Iya. Mas, kalau misalnya dari pemirsa Serosowan tuh pengen tahu lebih jauh tentang komunitas jazz Banten atau pengen belajar musik jazz, tempat nongkrongnya di mana nih komunitas? Untuk nongkrong komunitas biasanya kita di radio ya. Radio mana tuh? Radio Seranggawe FM yang Sergau. lokasinya ya yang Sergau. Lokasinya? Kita nyebutnya Sergau yang lokasinya di Bundaran Ciceri. Di Bundaran Ciceri itu Jalan Kiai Haji Abdul Fatah Hasan ya? Abdul Fatah Hasan kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah itu ya. Pokoknya orang udah tahu ya, kalau orang Serang tahu lah Ciceri Bundaran itu terkenal ya. Di situ ya. Ya, di situ kita nongkrongnya kalau nggak hari malam Rabu, malam Kamis dan malam Jumat. Siarannya setiap malam Jumat. Jadi sebelum siaran sorenya kita latihan dulu di sana sambil nongkrong, sambil ngobrol-ngobrol. KJB sendiri ada aktif di medsos atau ada nomor kontak yang bisa? Kalau kan tadi ada grup WA ya? Ada grup WA. Makanya. Bisa kontak ke saya juga di nomor 088973 665932. Nah, langsung sama dedengkotnya itu. Langsung nomor sama saya. Di Instagram juga ada. Komunitas Jazz Banten nama Instagramnya. Dan saya juga di Instagram ada Purwo Rubiono Cakwo. Di Facebook juga ada Purwo Rubiono Cakwo juga. Nah, sebelum saya tutup, saya pengen tanya nih. Coba Mas Pur sebutkan 5 musisi favoritnya Mas Pur di genre jazz yang ditekunin ini siapa aja? Bebas lah, mau barat, mau Indonesia. Yang paling mempengaruhi Mas Pur nih? Yang pertama Faris RM. Faris RM, yang Tabi Sakura itu ya. Terus yang lagi? Kedua Indra Lesmana. Wah, keren tuh. Yang ketiga pianis semua. Gak apa-apa ya, namanya juga ya jazz identik sih. Kemudian ada Januari Kristi. Kemudian ada Dian Pramana Putra. Iya. Kalau yang baratnya ada Bob James. Pianis juga. Oke, jadi ada 5 musisi favoritnya Mas Pur, 4 lokal, 1 luar. Iya, berarti tadi ya. 4 lokal, 1 luar. Gak apa-apa, mengapresiasi musisi lokal berarti kan tidak kalah dengan musisi mancanegara. Betul. Ya itu. Oke, ada yang terakhir, ada yang mau disampaikan Mas Pur, barangkali himbauan, saran atau apa? Jadi menurut saya kawan-kawan anak-anak muda zaman sekarang itu sebaiknya lebih fokus ke karya, meningkatkan kualitas karya, proses berkarya seni ya.
meningkatkan kualitas kemampuan, keahlian, kesenian atau apapun, bukan seni juga, tingkatkan terus untuk diabdikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk masyarakat. Kalau bermanfaat untuk masyarakat, buat kita juga bermanfaat nantinya. Iya, betul Itu sekali. saja. Itu saja. Ya. Mas Pur, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, pemirsa sekalian, Pirsawan Surosowan, itu tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Pur, Ketua Komunitas Jazz Banten, Komunitas Jazz Banten atau KJB. Ya. Ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya Doni pamit mundur, dan Mas Pur juga. Ya, terima kasih. Salam Surosowan.